Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alif Diah Yunitasari, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Suyatna selaku fasilitator kelas 135, yang saya hormati Ibu Dina Lufitasari selaku pengajar praktek kelas 135B. Saya Alif Diah Yunitasari dari SDN 3 Sumberdadi, berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Hari ini saya akan mewawancarai dua pimpinan kepala sekolah. Yang pertama kepala sekolah di SDN 3 Sumberdadi tempat saya sendiri, dan juga kepala sekolah di SDN 2 Sumberdadi. Assalamualaikum Bu Ririn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau minta waktunya sebentar. Oh iya, bisa Mbak. Mau wawancara sebentar terkait tugas dari guru penggerak Bu. Iya, silakan. Tentang pengambilan keputusan bagi pimpinan kepala sekolah. Mudah-mudahan ini yang bisa membantu kita saling belajar nih Mbak ya. Iya Bu. Saling belajar juga. Soalnya kan istilah-istilah baru. Ada istilah baru. Yang dimaksud di sini kan ada dilema etika ya Mbak ya. Terus kemudian ada apalagi bujukan moral. Nah, itu sebenarnya kita alami sehari-hari. Cuman kalau misalnya didefinisikan, dilema etika itu kan situasi di mana seseorang mengalami keadaan benar melawan benar. Terus kemudian sementara bujukan moral itu keadaan benar melawan salah. Terus yang mana sesuai pertanyaan penjenengan, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, otomatis yang saya ambil adalah yang memilih kebenaran. Dilema etika. Yang kita akan memilih yang kebenaran. Jadi selama ini bagaimana Bu Ririn mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika? Yang pertama dalam mengatasi ini ya Mbak, kita mengetahui dulu bahwa ada tidaknya nilai-nilai tersebut saling bertentangan dengan situasi saat ini atau tidak. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan sesuai dengan situasi. Nah, baru kemudian kita bisa mengambil tindakan. Selama ini Bu Ririn menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu bagaimana? Kalau yang seperti itu, yang pertama yang saya lakukan adalah ada tidaknya semua keputusan itu kan ada dampaknya gitu ya, ada resikonya. Terus kemudian saya pelajari dulu kalau misalnya ini resikonya seperti apa, yang ini yang resikonya seperti apa. Terus kemudian juga saya mengacu dengan adanya juklis atau aturan, biasanya kan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mengambil keputusan itu tidak kok semena-mena seharusnya seperti ini, paling tidak ada rambu-rambunya. Terus kemudian kalau misalnya ini menyangkut seseorang, kita bicara dulu dengan yang bersangkutan. Terus kemudian kita berdasarkan insting, kita berdasarkan naluri seorang manusia gitu aja. Apalagi kalau misalnya dulu namanya zaman saya dulu waktu sekolah itu enggak ada yang namanya ilmu jiwa atau pedagogik. Jadi kita melihat seseorang itu sudah bisa membaca orangnya itu seperti ini dan lain sebagainya. Dan itu. Iya. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Ririn lakukan selama ini? Kalau misalnya prosedurnya, ya seperti yang saya utarakan tadi, sebenarnya pertanyaannya ini saling berkaitan ya Pak ya. Sudah kejawab di sana, di sini ada tanya lagi, sudah dimulai. Tapi satu-satu insya Allah, walaupun sedikit nih Mbak. Dalam pengambilan keputusan itu saya akan memahami dulu permasalahannya, ya. Terus kemudian kalau sudah dipahami kita mengambil informasi, mengumpulkan informasi. Terus kemudian kita juga bertanya kepada guru atau kepada misalnya yang kita bahas tentang guru. Kita bertanya kepada guru yang lebih senior. Kalau misalnya kita yang jadi masalah itu siswa, ya kita tanya dulu kepada siswa yang dianggap
di mana situasi itu terjadi yang paling apa ya, lebih, kan ada biasanya di kelas itu yang pintar yang bisa gitu ditanya gitu. Gitu. Hal apa saja yang selama ini Bu Ririn anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal apa saja? Ini yang pertama adalah situasi dan kondisi. Kemudian ada keraguan kadang-kadang. Terus kemudian keliru memahami informasi, kadang-kadang ada miskomunikasi dan lain sebagainya. Terus kemudian informasi kadang-kadang diemperi kalau orang Jawa bilang, atau dilebih-lebihkan. Terus kemudian juga sebaliknya Mbak, kalau mengambil keputusan yang seperti apa itu ada kurangnya informasi atau kurangnya komunikasi, sehingga seperti ini. Sehingga ada sesuatu yang terjadi ini yang harus saya angkat di pikiran saya nih Mbak. Kenapa kalau misalnya mengambil sesuatu yang teman-teman itu kok tidak melalui saya gitu loh, kok tidak dikomunikasikan dulu, padahal saya tuh enak aja kalau diajak ngomong atau dan lain sebagainya. Kan semua keputusan yang diambil itu kan oh dampaknya nanti seperti ini, oh imbasnya nanti seperti ini gitu loh. Maksud saya tuh kan yang utama adalah komunikasi. Selama ini apakah ada hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan? Ada banyak itu. Apakah yang harus diselesaikan itu ya Pak? Ya. Banyak. Apakah Bu Ririn memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk prosedur yang dijalankan? Kita lihat dulu masalahnya Mbak. Kalau sesuai jadwal nanti kalau terlalu berlarut-larut. Biasanya kalau masalah itu bisa diselesaikan hari itu juga dan kita semua sepakat, yang saya utamakan dulu adalah musyawarah. Saya itu tidak semena-mena istilahnya mengambil keputusan dan sebagainya, itu tidak. Kan karena ini suatu lembaga, terus kemudian saya juga merasa orang baru, saya tanya dulu kepada senior-senior saya. Kalau misalnya masalah itu bisa diselesaikan secepatnya, kita selesaikan. Tidak usah dibuat jadwal. Adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Ririn dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Jelas ini posisi atau kedudukan seseorang, misalnya yang saya anggap senior, terus kemudian misalnya yang saya anggap menguasai IT, terus kemudian pribadi seseorang, kadang-kadang sebagai sebagai kepala sekolah ini yang Mbak ya. Memang sebagai kepala sekolah itu kan nggak mungkin dindem sendiri gitu, kan nggak mungkin. Saya melihat dulu kalau misalnya mau menyampaikan sesuatu, lihat dulu orangnya ini seperti apa pribadinya dan sebagainya. Terus kemudian lihat juga masalahnya Mbak, masalahnya apa yang ingin segera diselesaikan dan sebagainya itu. Dalam pengambilan keputusan tentunya yang saya utamakan ya itu tadi musyawarah, dan saya tidak akan harus seperti ini, itu tidak. Apapun masukannya, apapun masukan teman-teman saya terima, terus kemudian kita bahas sama-sama apa risikonya atau efeknya. Dari semua yang telah disampaikan Bu Ririn tadi, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman Bu Ririn dalam mengambil keputusan dilema etika bagaimana? Ini semuanya segala sesuatu itu pengambilan keputusan bagi saya merupakan pengalaman yang sangat berharga Mbak. Kemudian itu menambah pengetahuan praktis, kemudian memperkirakan keadaan atau sesuatu itu dipandang apa gitu. Kalau memandang dengan masalah seperti ini, oh jawabannya seperti ini, dengan masalah seperti ini, itu adalah suatu pengalaman yang berharga bagi saya. Terus kemudian yang saya sampaikan tadi juga ada dampaknya apa, terus efeknya apa. Dalam setiap pengambilan keputusan pasti ada dampaknya. Pasti. Ini dari beberapa pertanyaan yang saya ajukan ini sepertinya sudah selesai dulu. Saya terima kasih sekali, semoga bermanfaat bagi saya dan tentunya memberi pelajaran bagaimana pengambilan keputusan yang bertanggung jawab.
Mudah-mudahan bermanfaat itu, kita sama-sama belajar. Terus saya mau nanti kalau misalnya balik nanti terjun di lembaga misalnya gitu, itu ya ini benar-benar ya dijadikan untuk sedikit seperti itu. Jadi kira-kira setiap orang, setiap manusia atau setiap kepala sekolah itu beda-beda cara pengambilan keputusan dan sebagainya. Soalnya kan tergantung dengan kepribadian masing-masing. Mudah-mudahan dari sana tuh seperti ini, dari sana seperti ini. Cuman jangan dibanding-bandingkan, diambil yang bagusnya saja. Ya, Ibu terima kasih sekali pengalaman yang sangat berharga. Saya mau pamit ke kelas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Ari. Mau minta waktu ya. Yang tidak sibuk Ibu Min. Alhamdulillah. Minta waktunya sebentar untuk wawancara. Nanti saya minta waktunya sebentar untuk wawancara. Ada waktu panjenengan? Oke, ini berkaitan dengan tugas saya di grup penggerak untuk mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah. Dan saya minta tolong panjenengan. Gitu. Jadi saya yang ingin tahu ini berkaitan tentang pengambilan keputusan kepala sekolah. Selama ini bagaimana Bumin dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kalau kasus-kasus itu saya pilih yang kasusnya bagus ya. Iya. Kasus yang bagus saya pilih yang paling mendesak dan paling sangat diperlukan. Jadi yang itu yang saya utamakan. Yang paling mendesak gitu. Selama ini bagaimana Bumin menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bumin ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Saya selaku kepala sekolah ini juga punya guru sekali, jadi musyawarah dulu mana yang paling bagus, ya itu diambil keputusan. Berdasarkan hasil musyawarah. Hasil musyawarah dengan Bapak Ibu guru dan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bumin lakukan selama ini? ya, sebelumnya lihat masalahnya, kemudian mencari solusinya terbaik untuk masalah yang dihadapi, untuk keperluan yang sangat besar, itu yang saya utamakan. Hal-hal apa saja yang selama ini Bumin nanti anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif yaitu memperhatikan waktunya, kemudian ada jam-jam mengajarnya itu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya kalau tidak diterima oleh guru ataupun wali murid, itu merupakan tantangan yang jadi kita harus hati-hati untuk mengambil keputusan. Berkaitan dengan wali murid ya, tantangannya. Yang dulu dibagi di hati-hati, dilihat itu bagaimana itu harus hati-hati supaya berjalan dengan lancar, tidak ada masalah, semuanya tetap berjalan baik, tidak ada beban antara kepala sekolah dan guru, kita sama-sama bekerja jadi angel. Oh, iya. Apakah selama ini Bumin memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bumin jalankan? Kalau ringan saja, nanti ya bersama beberapa guru, tidak semuanya. Nanti kalau sangat mendesak atau sangat penting, maka semua warga sekolah diikutkan. Adakah seseorang atau
apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bumin dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Amerika? Saya lihat gurunya itu kan masing-masing kan punya kelebihan sendiri-sendiri. Nah, pada waktu masalahnya itu mungkin guru itu mungkin bisa menyelesaikan masalah, maka saya ajak untuk berbicara. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bumin petik dari pengalaman mengambil keputusan di Amerika? Pelajaran saya petik adalah kalau kita musyawarah bersama teman-teman, bersama dengan warga sekolah terutama murid, maka program itu akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan yang saya berikan. Kiranya cukup ini yang saya butuhkan, Bu. Jadi saya undur diri, mau mohon pamit. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.